Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Enetalk. Kali ini saya akan coba membahas materi tentang AWS Global Infrastructure. Jadi seperti yang sama-sama kita ketahui ya, Amazon Web Service atau disingkat AWS ya, ini adalah cloud. Nah, karena cloud ini kan berada di awan ya, jadi cloud ini semacam bisa saya bilang itu kumpulan server yang berada di internet. Jadi teman-teman selama di laptop atau di komputer menggunakan internet itu bisa akses ke konsolnya AWS gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya AWS ini on-premise juga gitu. Jadi perangkat fisikal baik itu server, network, cabling itu semuanya berada di data center colocation. Tetapi kita tidak tahu bahwa AWS ini berada di lokasi mana. Bisa juga di region Jakarta misalkan. Bisa juga dia naruh tuh di data center DCI atau di NTT atau mungkin bisa jadi juga di Bitera ya, data center yang berada di Kuningan ya, dekat Dinas Pendidikan sana. Jadi di sini saya akan coba membahas tentang AWS Global Infrastructure. Untuk konsep-konsepnya di sini ada AWS Region, AWS Availability Zone, AWS Data Center, AWS Edge Location atau POP Point of Presence. Oke, jadi tujuan di sini saya membahas ini adalah untuk sharing ya, untuk sharing berbagi apa sih isinya AWS di infrastrukturnya ini, apa pengertian dari region, apa bedanya dengan availability zone atau AZ, kemudian juga point of presence ini secara konsep atau penggunaannya seperti apa gitu kan. Jadi di sini coba saya bahas adalah tentang konsep dan materinya dulu atau teorinya dulu ya. Adapun nanti untuk prakteknya coba akan saya bahas insya Allah di video selanjutnya gitu ya. Oke, jadi di sini ada AWS Region. AWS Region di sini lokasi fisik di seluruh dunia ya. Contohnya di sini ada AWS South S1, ini berada di Singapura. Kemudian di sini ada AWS South 1 ini di Mumbai atau AWS South S3 ini berada di region Jakarta gitu ya. Oke, jadi di sini seperti yang saya sebutkan bahwa AWS Region ini adalah antar negara. Jadi teman-teman kalau mau akses pertama kali di AWS Console, itu teman-teman bisa milih regionnya mau region mana nih? Region Singapura, region Mumbai kah, region Jakarta. Jadi kalau di sini saya coba Google ya. Oke, kalau saya coba Google di sini, saya coba buka AWS Global Infrastructure. Nah, di sini seperti kita lihat untuk regionnya di sini sudah 33 region ya. Kemudian juga 105 availability zone dan juga 600 lebih ya point of presence atau POP. Nah, jadi tadi seperti yang saya sebutkan, teman-teman gimana sih cara memilihnya gitu, region Jakarta atau Singapura. Sebenarnya antar region itu berbeda-beda fitur. Jadi teman-teman bisa lihat itu di menu sini ya. Nah, teman-teman bisa pilih di sini misalkan menggunakan regionnya apa nih? Region Jakarta, gitu kan. Nah, region Jakarta ini mempunyai fitur-fiturnya seperti ini. Jadi service overhead-nya seperti ini. Nah, tentunya region Jakarta dengan region Singapura itu berbeda ya. Jadi kalau teman-teman pilih region Jakarta itu benefitnya terkait dengan latensi. Jadi latensinya tuh lebih cepat karena memang lokasinya lebih dekat gitu. Tapi kalau teman-teman memilih region di Singapura, tentunya latensinya tidak secepat yang berada di Jakarta. Tapi region Singapura ini mempunyai kelebihan, yaitu servisnya itu lebih lengkap dibanding di Jakarta. Nih kita lihat di sini ya. Nah ini lumayan banyak servis-servis yang digunakan di region Singapura. Nah tentunya berbeda dengan region-region yang berada di Jakarta. Jadi setiap region ini tentu mempunyai cost atau harga yang berbeda-beda ya. Gitu. Oke, untuk Jakarta ini kita lihat. Untuk Jakarta, regionnya tidak sebanyak di Singapura ya. Oke. Jadi kalau kita login di sini, saya coba login dulu ya. Oke, agak lupa saya passwordnya. Oke, di sini saya coba login. Nah, jadi pada saat login teman-teman bisa pilih nih. Di sini karena saya menggunakan free tier, maka di sini untuk region Jakarta sepertinya sudah tidak bisa digunakan ya. Karena di sini juga terbatas. Di sini saya menggunakan free AWS. Nah, di sini ada region Asia Pasifik ini berada di Jakarta, yaitu di AWS South S3. Kemudian region Singapura
Nah, ini ada di episode 1. Nah, teman-teman bisa pilih nih region-regionnya. Tentunya mempunyai benefit dan latensi yang berbeda-beda. Jadi kalau dari saran saya sih lebih baik, karena di sini udah ada region Jakarta, ya lebih baik menggunakan region yang ada di Jakarta seperti itu. Jadi ini tampilannya ya. Jadi tampilan untuk AWS sendiri. Oke, jadi balik lagi ke presentasi. Jadi di sini AWS Region itu ada cluster dari beberapa data center. Jadi tentunya teman-teman ketika mengalami gangguan atau masalah tidak seperti di on-premise ya, itu mengalami downtime, request timeout 1 atau 2. Tapi kalau di AWS itu cluster dari beberapa data center, teman-teman tidak akan merasakan downtime ya di masing-masing data center. Kemudian sebagian service di AWS juga merupakan berdasarkan region. Nah, ini seperti tadi yang saya jelaskan bahwa service di AWS itu tentunya berbeda-beda, seperti region yang berada di Jakarta, region yang berada di Singapura itu tentunya mempunyai service yang berbeda berdasarkan dari region dan juga dari harga ya. Kemudian gimana sih kita cara memilih regionnya? Region Jakarta atau di Singapura itu gimana? Nah, pertama di sini adalah terkait dengan compliance. Jadi kalau di teman-teman bekerja di banking atau di fintech gitu kan, atau di perusahaan finance gitulah ya. Nah, itu pasti mempunyai compliance atau peraturan dari pemerintah yang lokasi harus berada di Indonesia atau tidak pernah meninggalkan suatu wilayah tanpa adanya izin eksplisit gitu. Jadi di sini tentunya adalah region Jakarta yang akan kita pakai karena memang data centernya berada di Jakarta. Kemudian lokasi data center mempengaruhi latensi koneksi. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa masing-masing region itu berbeda-beda. Region Jakarta, Singapura tentu yang latensinya lebih baik ya, itu ya adalah region Jakarta karena memang lokasinya lebih dekat dibanding di Singapura. Kemudian juga layanan yang tersedia di suatu wilayah, misalnya fitur baru tidak tersedia di beberapa. Nah, ini seperti tadi yang saya sebutkan juga bahwa memang fitur di Singapura dan fitur di Jakarta itu berbeda tentunya. Dan juga terkait dengan harga ya. Jadi di setiap wilayah itu pasti bervariasi. Nah, ini gimana caranya kita harus pilih region. Yang pertama tadi saya ulang lagi terkait dengan compliance, lokasi data center yang mempunyai latensi, kemudian juga layanan yang tersedia di suatu wilayah, kemudian juga terkait dengan harga. Nah, yang kedua di sini adalah AWS Availability Zone. Jadi di AWS Availability Zone ini setiap wilayah memiliki banyak zone ya. Jadi rata-rata itu memiliki 3 zone, minimal itu ada 3 zone dan maksimal itu ada 6 zone. Nah, ini contohnya ada APS South S3A, APS South S3B, APS South. Nah, ini berada di Jakarta. Jadi kondisi ini artinya adalah lokasi ya. Jadi lokasi yang berada di 3A ini adalah lokasi yang berada di Jakarta ya. Jadi A ini ya, 3A ini ya. Jadi berada di Jakarta. Kemudian juga kalau tadi kita lihat AP South S1 itu berada di Singapura. Regionnya adalah Singapura gitu. Jadi ini menandakan bahwa lokasi negaranya berada di Jakarta seperti itu. Nah, kemudian AZ terdiri dari satu atau lebih data center. Nah, ini juga kita lihat di sebelah kanan ada AWS Region Jakarta, ada APS South S3A, APS South S3B, APS South S3C. Nah, ini masing-masing seperti tadi yang disebutkan ada 3A, ada 3B, ada 3C. Bisa juga ini lokasinya berada di DCI. Nah, ini berada di NTT kah? Atau ini berada di Bitera misalkan gitu kan. Nah, ini tentunya kita tidak tahu lokasinya berada di mana. Tapi teman-teman di sini yang penting cukup tahu bahwa di AWS ini mempunyai lebih dari satu data center. Jadi kalau misalkan nih teman-teman ingin buka atau ingin membuat aplikasi, ketika aplikasi itu bermasalah secara link connection, maka di sini teman-teman tidak akan bisa merasakan downtime ya. Karena di sini di AWS sendiri itu minimal itu ada dua data center, ada ya gitu, minimal ada 2 lah gitu, atau minimal ada 3 di sini kan, minimal ada 3 data center dan maksimal ada 6. Jadi di sini ada 2 data center DCI misalkan ada di JK2 atau di JK5 gitu. Nah, ini pasti ada 2 data center. Jadi teman-teman tidak akan pernah merasakan downtime gitu. Berbeda dengan on-premise ya, ketika failover itu pasti ada jeda untuk request timeoutnya. Tapi di AWS ini teman-teman tidak bisa merasakan downtime atau linknya itu tetap up lah gitu, seperti itu. Kemudian juga setiap AZ terhubung dengan bandwidth yang sangat besar dan latensi yang sangat kecil. Oh ya, jadi tadi bedanya antara region ini adalah negaranya ya. AZ ini adalah
lokasinya. Jadi semacam kayak misalkan di Jakarta. Jakarta ini lokasinya ada di 3A, bisa juga di NTT, 3B ini berada di DCI, 3C ini berada di Bitera misalkan gitu. Jadi ini yang membedakan antara region, ini adalah negaranya. Kemudian dari AZ ini negara ini dibagi menjadi 3 ya. Di sini rata-rata 3 lokasinya ya. Jadi ini lebih ke arah lokasinya gitu. Oke, kemudian eh, selanjutnya di sini ada AWS Point of Presence atau Edge Location. Jadi AWS ini bisa kita lihat juga ya di websitenya ya. Saya buka. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga di sini ya. Oke, bisa lihat di websitenya. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga di sini. Jadi di AWS sendiri di sini mempunyai lebih dari 400 lebih ya edge location dan juga 13 regional dari 90 kota ya, jadi di 48 negara seperti itu. Jadi point of presence ini adalah terkait dengan latency. Jadi misalkan gini konsepnya. Konsepnya adalah ketika kali teman-teman nih, misalkan saya ambil contoh punya suatu aplikasi gitu. Nah, aplikasi ini kan misalnya tersebar di seluruh dunia ya. Jadi klien-kliennya kan pasti banyak tuh. Nah, karena di sini klien-kliennya pasti banyak, maka aplikasi ini kan pasti di-open di seluruh dunia. Nah, tentunya di POP ini secara konsepnya adalah bisa menggunakan latensi yang terkecil ya, atau yang terdekat. Misalkan nih aplikasinya dibuka di Australia, ya maka di data center berada di Australia karena memang secara latensinya lebih dekat seperti itu. Seperti itu ya. Jadi secara konsep untuk untuk POP atau point of presence seperti itu. Nah, ini adalah konten yang dikirimkan ke pengguna latensinya kecil ya. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Tadi misalkan teman-teman punya aplikasi dan aplikasi itu digunakan di banyak negara gitu kan. Di Singapura, di Australia, atau di New Zealand gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan POP ini dengan menggunakan latensi yang terkecil. Jadi seperti itu. Oke, ini gambaran sedikit ya tentang AWS Global Infrastructure. Nantinya coba akan saya bahas tentang mungkin lebih ke arah praktek ya, untuk praktek bagaimana cara penggunaan VM, load balancingnya, terus juga dengan menggunakan load balancing Nginx itu seperti apa, nanti akan coba saya bahas. Oke, demikian, semoga bermanfaat untuk pembahasan AWS Global Infrastructure. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.